Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan membahas materi IPS di kelas 5 dengan tema Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui upaya atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perlawanan fisik atau pertempuran. Yang kedua, siswa mampu mengetahui upaya atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi atau perundingan-perundingan. Anak-anak, apa yang akan kalian lakukan jika ada bangsa asing menyerbu dan ingin menjajah negara kita lagi? Tentu kalian tidak akan tinggal diam, bukan? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita tentu akan berjuang mengusir bangsa penjajah itu. Demikian juga sikap rakyat Indonesia setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamasikan. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaannya. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya, tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Anak-anak, ayo kita rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut. Ini adalah salah satu bentuk rasa semangat kita dalam mengusir penjajah. Salah satunya kita bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kalian pada tahu kan? Tapi di sini saya tidak akan mengajak penyanyi bersama. Silahkan dinyanyikan mandiri di rumah masing-masing ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu gak sih apa yang terjadi setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, betul. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Nah, anak-anak, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Mereka belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Ternyata Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Nah, Inggris ini merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris ini bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Selanjutnya, kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut NICA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Oke anak-anak, di pembahasan kali ini kalian akan mengetahui perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pertempuran atau perlawanan fisik. Yang pertama yaitu peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, perlu anak-anak ketahui, pada tanggal 10 November ini selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran ini terjadi akibat tewasnya Jenderal Malabi, yaitu pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua yaitu Palagan Ambarawa. Ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1940 di Ambarawa, Jawa Tengah.
Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung ini menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima yaitu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perjuangan secara diplomasi atau usaha yang dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lainnya. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Adapun hasil perjanjian Linggarjati ini yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun, Belanda ini mengingkari perjanjian dan melancarkan agresi militer Belanda I, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya yaitu Perjanjian Rempil. Perjanjian Rempil diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Rempil untuk Amerika Serikat. Isi perjanjiannya yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Selanjutnya, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda ini lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Rempil dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Selanjutnya mengenai perjanjian Roym-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Roym dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini diantaranya: pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta; kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan; ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat; dan yang terakhir, akan segera dilaksanakannya konferensi meja bundar. Selanjutnya, yuk kita cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Jawabannya itu cukup jelas ya, karena bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik yaitu perjuangan dengan menggunakan senjata atau perlawanan fisik, sedangkan perjuangan diplomasi yaitu perjuangan dengan melakukan perundingan-perundingan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa peristiwa ini
dipicu karena berawalnya dari tewasnya Jenderal Malabi. Pertanyaan keempat, apa isi perjanjian Romeroen? Jawabannya, yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang selanjutnya, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang selanjutnya, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan agresi militer Belanda dan kapan terjadinya? Nah, yang dimaksud agresi militer Belanda adalah usaha sekutu untuk kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan cara fisik atau menggunakan senjata. Agresi militer Belanda ini terjadi 2 kali. Yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua terjadi pada 19 Desember 1948. Nah, sekarang coba kalian renungkan dan pikirkan, apa manfaat dari mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini? Tulislah perilaku-perilaku keteladanan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para pejuang. Apakah kehidupan sehari-hari kalian sudah mencerminkan sikap yang menghargai jasa para pejuang? Nah, silahkan tuliskan semua jawaban kalian pada buku tugas atau pada kolom komentar video pembelajaran ini. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Humanica Laboratory dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan ingat, masa depan ada di tangan anak-anak sekalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.